Kata kemudian Mekah diserang. Apa pesannya Abah untuk teman-teman kita yang travel umroh dan haji? Nah, itulah dari awal kata saya, kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga, Ka'bahnya sudah jelas di diri. Nah inilah barangkali juga, maka Abah kan sering bilang, kalau satu saat Ka'bah itu dibom, kamu nggak usah takut. Tadi semua. Tadi, karena itu hal perkara yang sebetulnya ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom, akan dihancurkan. Dan hari inilah waktu itu yang mereka katakan itu. Dan Abah sudah melihat itu akan terjadi. Itu. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita. Nggak perlu ongkos, nggak perlu ngejual tanah sebetulnya dari Karena awal. udah punya Ka'bah sendiri-sendiri Lah iya. di dalam diri. Makanya Abah jelaskan tadi malam waktu live di Kalimantan. Firman Allah itu dalam Al-Quran itu hitopnya jelas. Saum kepada orang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk hal yang kepada orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu misalnya. Tapi haji itu adalah walillahi ala nas wa adin pinnas, artinya haji itu berarti kepada seluruh manusia. Kalau ke seluruh manusia berarti bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Endra. Iya, Bang. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Tadi sesungguhnya harus dipahami oleh orang-orang kita sekarang. Bagi Abah mah dibom besok juga ke Abah nggak ada masalah. Tapi bagi umat Islam yang lainnya kan Nah masih itulah makanya Abah sudah ajarkan dari awal, jangan terpaku di situ. Karena tadi maka itulah baginda Nabi mengajarkan kenapa dalam segala perkara berkaitan hakikat jangan cari keluar dari diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan keluar dari dirinya akan nyasar. Ka'bah keluar dari diri pasti nyasar. Allah keluar dari diri akan nyasar. Karena segala yang keluar dari diri akan bisa ditunjuk. Dan dalam ilmu tauhid segala yang ditunjuk musyrik. Tuh. Jadi kalau ada anggapan Mas Rendra pergi ke Mekah itu lebih dekat pada Allah berarti, nah itu udah musyrik. Nah gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya adalah hal yang baik dari Tuhan agar manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Itu kan tadi. Yang jadi persoalan itu ketika kemudian teman-teman yang berangkat ke sana semuanya yang bayar tidak murah, itu adalah dia hanya menyangka, dia menganggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui ya di depan Ka'bah itu saja gitu kan. Iya. Sehingga mereka seolah-olah terkesan menyembah Ka'bah dan menyembah Hajar Aswad. Itu kan dikritik juga di dalam buku Menjadi Haji Tanpa Berhajinya Pak Agus Mustafa. Iya. Nah, Iya. yang dilakukan Abah adalah menyadarkan kita semuanya gitu ya. Ya seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, oh ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Logika beragama. Maka itulah para ulama-ulama termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik kan tadi semua. Itu kaidah mantik itu harusnya digunakan untuk logika berpikir tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah sekarang setelah kita kalah perang salib itu kayaknya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Kita harus menerima saja doktrin dan dogma. Sementara kehidupan ini kata Abah segala perkara yang tagoyur yang harus berubah. Makanya kata Abah, kenapa manusia sekarang masih selalu ingin kembali masa lalu? Padahal Abah tadi malam live, harusnya Ramadan ini Mas Hendra merubah. Di awal Ramadan itu dari kijang kotak menjadi kijang Zenit hibrid. Nah itu,
Apa masih mau Mas Roji masih naik Kidang Kota? Oh, nggak nyampe-nyampe. Enggak. Dulu waktu Abah kecil L300 itu gagah. Tapi sekarang udah dia Mi'raj menjadi Pajero. Ini orangnya masih otaknya masih L300 tapi pengen naik Pajero. Inilah yang sebenarnya bahwa ada bagian yang memang mutlak harus tagoyur berubah dan manusia itu wajib berubah. Tadi semua kalau nggak berubah ya berarti tidak ada peralatan live ini semua nih, tadi semua. Handphone hampir tiap tahun diganti ya, Bah ya. Nah, iya. Tapi isi pikiran nggak pernah Nggak pernah diperbaharui dirubah. gitu ya. Betul, ini Mas Hendra. Dan ini sebetulnya kalau Abah melihat dan sekarang sudah menemukan jawaban, memang by design. By design. Setelah kita perang salib, ijtihad ditutup, manusia tidak boleh lagi berpikir, udah terima saja. Nah, inilah. Maka kenapa Mas Hendra saksikan kerusakan di seluruh negara Islam, Afghanistan, Suriah, Libya, Indonesia. Kalau seandainya hari ini nggak ada ngaji roso misalnya gitu, kita sadarkan penyadaran tentang berkehidupan, beragama, beriman, bertauhid. Kita ini adalah manusia-manusia purba yang hidup di realita zaman ini. Tadi semua, ya. Tadi kata Mas Hendra, bagaimana mungkin hari kita udah menggunakan video call tapi otak kita masih menggunakan Morse. Nah itu kan tadi semua, ya. Bagaimana mungkin hari ini kita perang dengan drone, di otak kita babu runcing. Logikanya nggak bisa. Maka maaf ya, karena barusan juga saya bicara dengan mereka tentang haji tadi. Ini masalah dam lagi rame sekarang. Kan sebetulnya Indonesia itu kalau haji itu kebanyakan adalah haji tamatu. Tamatu itu karena mendahulukan umroh, maka wajib bayar dam, 1 kambing. Dulu zaman Abah masih jadi orang tertutup, masih kafir, masih jadi pembimbing haji. Sekarang Abah udah iman, tadi semua. Dulu Abah pembimbing haji, masih kafir, masih tertutup, gitu. Itu duit dam, itu sebetulnya kan setiap jemaah itu yang kita bawa, itu wajib menyembelih 1 ekor. 1 ekor kambing. Itu yang disembelih di bawah itu cuma 1 ekor saja, sisa dikantongin itu. Nah, hari ini ada wacana, saya dengar tadi dari orang Depok, yang tadi orang MUI yang nelpon Abah. Ini Bani harus dibicarakan, nanti kan saya bilang ada Mas Hendra nih di sini. Boleh nih dibicarakan dam katanya gitu kan tadi semua. Ada wacana Depok itu dam mau diambil di sini. Tadi semua tuh. Ini makanya sudah makin nyata lah haji itu bisnis. Hanya bisnis tadi semua ya. Bisnis yang ditawarkan surga. Surganya yang nanti. Di semua tadi. Inilah. Jadi nanti saya dengar rencana wacana nih, lagi ada wacana dari Devag itu dam mau ditarik di sini. Artinya kalau bayangkan kalau jemaah berapa? 200.000 kalikan 1 ekor domba. Kalikan 2.000 ringgit, 2.000 real. Berapa duit tuh Mas Hendra yang akan ditarik Depag? Coba. Ngeri ya. Kan ini udah permainan tadi semua. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji. Tadi semua. Saya berhenti. Jadi pembimbing haji merasa masih kafir.